Prabowo, kok nepotisme? Bahwa saya tidak punya pengalaman moneter, saya tidak bisa pungkiri. Ya, tapi saya memiliki beberapa kapabilitas yang lain. Belakangan, publik ramai mempersoalkan pengangkatan Thomas Yuwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Isunya bukan cuma soal relasi keluarga dengan presiden terpilih, tapi juga soal latar belakang pendidikan dan kompetensi. Pertanyaannya, ini benar masalah serius atau justru salah sasaran? Atau memang Prabowo yang nepotisme? Mari kita bahas. Pertama, soal nepotisme. Pengangkatan Deputi Gubernur BI bukan penunjukan sepihak dari Prabowo. Prosesnya, Presiden mengusulkan ke DPR. DPR melakukan fit and proper test, lalu menyetujui atau menolak. Artinya, secara sistem ada mekanisme check and balance, bukan keputusan personal. Hubungan keluarga di sini bukan otomatis nepotisme kalau prosedurnya memang dijalankan. Begitu kira-kira. Terus kedua, soal pendidikan. Ada yang bilang nggak sesuai. Mari kita buka. Faktanya, pendidikannya S1 sejarah, S2 ekonomi internasional dan hubungan internasional. Ekonomi internasional itu membahas nilai tukar, arus modal, neraca pembayaran, dan stabilitas ekonomi global. Jadi mengatakan bukan ekonomi atau nggak relevan adalah penyederhanaan yang keliru menurut saya. Terus ketiga, Deputi BI itu nggak harus satu tipe. Di Bank Indonesia, Deputi Gubernur punya pembagian peran moneter, sistem keuangan, internasional, dan makro prudensial. Latar belakang ekonomi internasional justru relevan untuk peran moneter dan eksternal, bukan cacat kompetensi. Nah, ini yang biasanya dibahas oleh orang-orang yang nggak mau cari tahu. Yang penting, benci. Keempat, pernyataan DPR justru menguatkan logika penempatan. Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, yang memang PDI banget, menyatakan bahwa Thomas lebih kuat di moneter daripada di fiskal. Kalau kita konsisten, itu artinya fiskal itu ya dia di Menkeu, tapi kalau moneter berarti dia di BI. Maka penempatan di BI masuk akal secara kebijakan, bukan kejanggalan. Nah, kelima nih, masalah sebenarnya bukan di orangnya. Isu intinya ada di seberapa ketat dan transparan uji kelayakan DPR. Terus seberapa jelas negara menjelaskan alasan kompetensi ke publik. Kalau prosesnya kuat dan terbuka, isu nepotisme gugur dengan sendirinya. Jadi, pendidikan Thomas Yuwandono nggak salah, penempatannya konsisten secara moneter. Dan kritik publik yang menurut saya tetap sah, asal tepat sasaran dan kita mau meneliti lebih detail dan lebih dalam. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow